Kalian pernah nggak sih ngebayangin tinggal di sebuah rumah yang di dalamnya ada sebuah ruangan privasi yang kalian bisa pakai sebagai ruang kerja, ruang hobi, ataupun hanya ruang untuk menyendiri. Nah, di sini kalian mungkin bisa temukan jawabannya. Halo semuanya, di video kali ini Daniel mau buka pintu rumah salah satu owner Daniel yang mau dititip jual di klaster Leonora. Tapi sebelum kita lihat rumahnya, Daniel mau sedikit jelasin mengenai lokasi dari klaster Leonora ini. Jadi, klaster Leonora ini berada di kawasan Simponia Gading Serpong, developer Sumarekon Serpong. Seperti teman-teman mungkin udah pernah tahu, kawasan Simponia ini adalah kawasan terakhir pengembangan dari Sumarekon Serpong. Sudah banyak klaster yang sukses dikembangkan di sini, seperti Rossini, Mossack, Verdi, Vivaldi, dan masih banyak klaster-klaster lain. Ini menjadi bagian dari kawasan Simponia. Untuk kawasan Simponia sendiri itu dihimpit oleh 3 danau. Ada Danau Simponia, Harmoni, dan juga nanti ada Danau Melodi. Nah, lokasi Leonora sendiri ini cukup strategis, dekat dengan Universitas Multimedia Nusantara, dan juga dikelilingi oleh ruko Melodi dan juga ruko Faraday dan Maxwell. Saat ini juga sedang dibangun sebuah sekolahan milik Bahwa Group yang persis bersebelahan dengan sebuah mall open space yang infonya memiliki tenan kurang lebih 85. Persis di sebelahnya ada jalan akses menuju ke jalan penghubung Gading Serpong BSD yang kemarin baru dibuka. Yang pasti itu akan membuat lokasi ini lebih ramai dan juga harganya berpotensi untuk terus naik. Nah, sekarang ini Daniel berada di clubhouse dari klaster Leonora. Rumah yang mau Daniel review kali ini itu lokasinya sangat dekat dengan clubhouse. Hanya sekitar 3 rumah dari clubhouse menuju ke rumahnya. Yuk sekarang kita lihat ke rumahnya. Nah, ini dia teman-teman rumahnya. Kalau teman-teman mungkin selama ini mengikuti dari project-project dari Sumarekon Serpong, teman-teman harusnya tahu kalau Sumarekon Serpong itu biasanya bikin fasad rumah ya gitu-gitu aja. Tapi untuk yang kali ini Sumarekon itu berimprovisasi cukup berani. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, fasadnya ini tampilannya cukup menarik, modern, dan dilengkapi dengan panel-panel besi yang pastinya itu anti air. Jadi kalaupun hujan, kan teman-teman tidak perlu khawatir untuk itu nanti akan berkarat. Jadi rumah Leonora ini memiliki ukuran 7x12 dengan luas bangunan 144 meter. Dan tipe yang ini adalah tipe yang ada etiknya. Jadi kalau teman-teman tahu, Sumarekon biasanya saat launching itu membuat beberapa pilihan tipe. Ada tipe deluxe, tipe premium etik. Nah, untuk yang tipe ini itu tipe premium etik. Jadi dia ada area etik untuk di lantai atasnya. Nah, ini untuk area carportnya teman-teman bisa lihat. Mungkin saat ini teman-teman berpikir, wah carportnya cuma satu, hanya buat satu mobil. Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Untuk di klaster Leonora ini teman-teman bisa, kalau misal carportnya mau dilebarin jadi muat untuk 2 mobil. Kalau teman-teman nanti survei lokasinya, itu teman-teman bisa lihat langsung persis di sebelah rumah ini itu sudah dibikin carport untuk 2 mobil. Jadi teman-teman bisa tuh samakan seperti yang di rumah sebelahnya. Nah, rumah ini juga udah dilengkapi oleh CCTV dan juga smart door lock. Untuk smart door locknya itu teman-teman bisa pakai kunci manual, pakai kartu akses, pakai sidik jari, ataupun juga pakai pin. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, teman-teman begitu masuk ke rumahnya, ini teman-teman langsung disambut oleh living area. Ya, di sini itu ada beberapa colokan yang teman-teman bisa pakai dan juga untuk TV. Jadi dari developer itu sudah menyediakan untuk akses-akses atau jalur-jalur yang bisa teman-teman pakai. Lalu teman-teman bisa juga pasang atau taruh di sini itu sebuah sofa mungkin sekitar 3 seater, 4 seater itu masih muat. Lalu persis di sebelah living area itu ada area dapur. Cuman untuk area dapur per klaster Leonora ini dari developer itu tidak menyediakan dock table. Tapi jangan khawatir teman-teman, untuk jalurnya itu masih ada. Jadi teman-teman bisa berkreasi membuat kitchen set sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Nah, untuk di lantai 1 sendiri itu masih ada area void di belakang sini. Ini
dari semua rekon atau developer-developer besar sekarang memang rata-rata mereka sudah menyediakan area void. Tujuannya untuk apa? Untuk sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan. Jadi rumah teman-teman tidak lembab ataupun tidak pengap. Lalu rumah ini sendiri memiliki 3 kamar tidur. Nah, untuk di lantai 1 itu ada 1 kamar tidur yang teman-teman bisa pakai untuk kamar tamu ataupun juga kamar orang tua. Nah, ini kamar di lantai 1. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada jendela yang kacanya cukup lebar. Jadi untuk pencahayaan itu sangat amat membantu teman-teman. Jadi saat siang hari teman-teman nggak perlu menyalakan lampu dan itu bisa menghemat listrik. Dan juga di sini ada jendela yang bisa dibuka untuk sirkulasi udara. Lalu di sebelah sini itu kamar mandi ya teman-teman. Jadi karena di lantai 1 itu ada kamar tidur, biasanya di sini pasti dibuatnya adalah kamar mandi. Kecuali kalau memang di lantai 1 itu tidak ada kamar tidur. Nah, di sini biasanya dibikin untuk area powder room aja. Lalu teman-teman bisa lihat juga untuk area sini itu kalau di unit, kalau mungkin teman-teman dulu pernah lihat unitnya itu di sini dibikin untuk storage. Jadi teman-teman tinggal tutup di sini dengan panel-panel. Lalu ini bisa untuk storage untuk teman-teman taruh barang-barang yang mungkin tidak terpakai atau jarang dipakai. Jadi rumahnya tidak kelihatan berantakan. Jadi sekarang lihat ke lantai 2-nya. Nah, lagi-lagi teman-teman, seperti teman-teman bisa lihat di sini itu ada kaca jendela yang cukup lebar. Jadi ini sangat membantu untuk pencahayaan. Nah, untuk di area lantai 2 ini di depan sini itu masih cukup luas. Teman-teman bisa pakai area sini untuk mungkin kalau teman-teman hobi main piano, main organ ataupun tempat untuk rak buku. Nah, di sini teman-teman juga masih bisa taruh, mungkin bisa taruh sofa untuk bersantai ataupun kalau teman-teman suka pelihara binatang mungkin bisa untuk taruh rumah binatangnya di sini. Nah, sekarang kita mau lihat untuk area kamarnya. Jadi di lantai 2 itu ada kamar anak dan juga kamar utama. Sekarang kita lihat ke kamar anaknya lebih dulu. Yuk. Nah, ini kamar anak di lantai 2. Teman-teman bisa lihat untuk kamar anaknya sendiri ini cukup luas ya. Jadi teman-teman bisa taruh di sini mungkin double bed mungkin masih masuk. Terus bisa juga taruh di area sini itu untuk lemarinya ataupun meja belajar kalau misal teman-teman maunya belajar di dalam kamar nih. Terus di atas mungkin bisa ditaruh untuk lemari gantung. Nah, sekali lagi teman-teman, di sini juga ada itu area jendela yang bisa dibuka yang sangat membantu untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan dari rumah ini, terutama untuk di kamar anak ini teman-teman. Sekarang kita mau lihat ke kamar utamanya. Ini dia kamar utamanya. Untuk kamar utamanya ini memiliki ukuran yang sangat luas. Jadi ini memiliki panjang sesuai dengan lebar dari rumah ini yaitu 7 meter. Jadi kamar ini sangat luas teman-teman. Teman-teman bisa taruh kasur di sebelah sini. Biasanya kalau misal kayak di unit atau rumah-rumah customer dan yang lain itu di tengah-tengah sini itu mereka kasih kayak panel atau wardrobe itu untuk sekaligus untuk tempat TV gitu teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga masih ada area balkon. Memang area balkonnya mungkin nggak terlalu luas teman-teman, tapi teman-teman masih bisa taruh untuk kursi mungkin 1, 2, 3 kursi masih muat. Nah, kalau teman-teman misal memang ngerokok atau rokok elektrik vape itu teman-teman bisa banget untuk ngerokok di sini. Jadi teman-teman nggak perlu capek untuk naik turun. Nah, karena area kamar utama ini cukup lebar, cukup luas, jadi di sini kalian juga bisa pakai untuk meja rias. Lalu di sebelah sini juga kalian bisa pakai untuk area wardrobe atau walk-in closetnya. Lalu ada satu yang unik dari rumah ini atau dari kamar ini. Ini untuk area kamar mandinya. Ini connecting. Jadi dari kamar utama itu ada pintu menuju ke kamar mandi. Namun dari luar pun juga ada pintu menuju ke kamar mandi. Jadi kamar mandi ini bisa dipakai sharing untuk kamar utama ataupun juga kamar anaknya. Yuk kita lihat ke kamar mandinya. Nah, kalian bisa lihat tadi saya masuk dari kamar utama, ini keluar menuju ke area di luar kamar tadi. Untuk kamar mandinya sendiri itu sudah dilengkapi oleh sanitary standar Toto. Ada wastafel, ada shower dan juga kloset duduknya. Sekarang kita mau lihat area paling favorit dari rumah ini, yaitu attic roomnya. Yuk kita lihat ke atas. Nah, ini dia area paling favorit, best of the best dari rumah ini. Sampai developer membuat tagline khusus The Real Attic, karena memang
Kalau teman-teman mungkin lihat di area Gading Serpong, BSD, Alam Sutra dan sekitarnya, konsep etik dari Leonora ini yang paling menarik ya. Mungkin dari developer Summarecon sendiri itu sudah mempelajari dari proyek-proyek yang lain, lalu mereka menyempurnakan sampai mereka berani membuat tagline The Real Ethic. Jadi memang etik ini itu yang paling bikin rumah Leonora ini paling menarik, sampai tahap awal itu cuman sebentaran udah sold out. Nah, developer bikin area etik ini sangat proper ya. Kalian bisa lihat untuk area etik itu memiliki dua sisi, bagian indoor dan juga bagian outdoor. Untuk bagian indoornya sendiri, kalian bisa banget manfaatin ruangan ini sebagai ruang kerja. Jadi kalian bisa set di sini, mungkin kalian taruh PC, tempat kerja kalian, ataupun kalian mungkin yang punya hobi main game, bisa banget di sini kalian taruh entah itu PS, entah itu PC, apapun itu, untuk kalian bisa bermain bersama keluarga, anak kalian, ataupun teman-teman kalian. Nah, kalau kalian punya hobi membaca pun, ini sangat amat bisa banget ya. Jadi kalian bisa taruh untuk rak-rak buku, jadi teman-teman bisa bersantai membaca di area sini. Cuman sayang sekali nih kalau misal kalian pakai area ini hanya sebagai area gudang aja. Nah, untuk area outdoornya sendiri kalian bisa banget pakai untuk area nongkrong, mau smoking, mau santai, dan juga area barbekyuan. Dari developer sendiri sudah sangat prepare. Jadi di sini udah disediain talang air. Jadi kalaupun hujan itu airnya nggak deras turun ke bawah. Jadi dia akan mengalir menuju ke saluran pembuangan di sebelah sini. Jadi karena memang ini areanya outdoor, mungkin teman-teman bisa taruh untuk sofa itu di sebelah sini. Karena untuk yang di sebelah sini ini udah ada penutupnya. Nah, gimana teman-teman untuk area etik yang menarik kan teman-teman? Teman-teman masih bisa banget untuk explore di etik ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalian bisa berkreasi, bisa mengeluarkan imajinasi kalian untuk area etik ini. Sayang banget nih kalau area etik kalian tidak manfaatkan semaksimal mungkin, hanya sebagai gudang atau ruangan kosong, karena memang lantai etik ini atau ruangan etik ini menjadi salah satu nilai jual dari klaster Leonora. Nah, itulah tadi buka pintu klaster Leonora by Summarecon Serpong yang berada di lokasi Gading Serpong. Untuk harganya memang sengaja Daniel nggak sebutkan ataupun cantumkan di video. Nanti untuk harga Daniel akan tuliskan di deskripsi beserta dengan detailnya. Kalau teman-teman mau cari properti untuk area Gading Serpong, BSD, Alam Sutra ataupun sekitarnya, teman-teman bisa hubungin Daniel di link yang ada di deskripsi, ataupun teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mudah-mudahan video kali ini cukup detail dan bisa memberikan gambaran untuk teman-teman lokasi dan juga layout dari klaster Leonora ini. Tapi kalau teman-teman misal ada pertanyaan, teman-teman juga bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman suka untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share video ini. See you on the next video.